Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga kita dapat hadir walaupun bertemu lewat jaringan ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala sengaja memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan suatu ibadah yang disebut dengan puasa, di mana puasa ini akan mengantarkan orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu setiap orang-orang yang beriman bercita-cita akan memperoleh derajat yang paling tinggi di sisi Allah itu, yaitu derajat yang bertakwa. Tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ibadah puasa dapat mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kita akan coba bahas dalam kesempatan ini bagaimana ibadah puasa yang dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa tersebut. Yang pertama, ibadah puasa yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang berpuasa mampu ghaddul basar. Dia mampu menundukkan pandangannya pada hal-hal yang dilarang oleh Allah, mampu menahan pandangannya pada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Orang yang berpuasa itu di saat dia berpuasa mampu mengendalikan pandangannya. Yang kedua, orang yang berpuasa itu mampu hifzil lisan. Dia mampu memelihara lidahnya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia berpuasa, dia jauhi perbuatan dusta. Di saat dia berpuasa, dia jauhi mempergunjingkan orang. Di saat dia berpuasa, dia jauhi mengadu domba orang. Di saat dia berpuasa, dia jauhi bersumpah palsu. Dia pelihara lidahnya dari hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang dapat dilakukan oleh orang yang berpuasa untuk mengantarkan dia memperoleh derajat yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kafus sam'i. Dia mampu menahan diri dari mendengarkan hal-hal yang dibenci dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga yang dikaruniai oleh Allah
dia gunakan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan zikir-zikir. Semuanya itu dia lakukan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia jauhi dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, dari kata-kata yang dilarang, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kaful baqiyatul jawari. Dia mampu menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya tidak digunakan untuk mengambil hak orang lain. Kakinya tidak digunakan untuk melangkah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman di saat dia berpuasa. Jadi setiap orang-orang yang beriman, bila dia mampu menundukkan pandangannya, dia mampu memelihara lidahnya, dia mampu menahan pendengarannya, dia mampu menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dia bisa mengantarkan puasanya menjadi puasa yang sempurna, yang akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berpuasa saat ini akan mampu melaksanakan yang demikian dan memperoleh derajat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Demikian, banyak maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.